Baik, selamat datang. Saya Dedi dari Danisian TV Banten. Kali ini saya ingin membicarakan sedikit tentang dunia per-YouTuban, karena saya baru saja bergabung nih dengan teman-teman di grup YouTuber Pandeglang, Serang, Lebak, include mungkin Cilegon ya, Tangerang, pokoknya di Provinsi Banten. Alhamdulillah siang ini saya sedang berkendara menggunakan Waze juga yang seperti terlihat di layar. Dan daripada waktunya kosong, kita akan isi saja saya sharing seputar tips YouTuber ya, untuk kamu-kamu yang sedang atau ingin menjadi YouTuber ataupun sedang menjalaninya. Nah, ini kita saat ini ada bagi tips ya. Dunia YouTube. Mungkin kalau kamu motivasinya apa untuk menjadi seorang YouTuber? Ya, itu motivasi sangat penting sekali. Agar nanti kalau kita sudah punya channel, kita harus membuat konten apa yang nanti yang bisa membuat kita termotivasi untuk selalu membuatnya. Apakah juga motivasi Anda ingin berbagi tips, ilmu, ataupun juga nanti suatu saat kalau memang kontennya disetujui untuk AdSense, kamu bisa monetize. Oke. YouTuber, pertama caranya tips menentukan membuat channel gitu ya. Sekarang kamu bisa lihat deh di YouTuber ini, di YouTube ini, apa yang lagi trending, apa yang lagi paling banyak dilihat dan tonton oleh pemirsa di Indonesia. Banyak beragam ya. Nah, kita kembalikan lagi ke diri kita. Apakah kita ingin mengikuti tren, ataukah kita ingin membuat konten dengan gaya sendiri, atau dengan keinginan sendiri gitu ya. Kamu tertariknya di bidang apa, atau kamu juga bisa melihat kondisi di sekitar lingkungan kamu untuk mendukung pembuatan konten nanti. Ya, di zaman sekarang ini banyak sekali aneka konten bisa kita lihat ya, dari tutorial, dari yang cerita kehidupan, drama, asmara, kemudian juga ada yang lucu-lucuan, ada juga yang bidang religi, bidang wisata, itu semua bisa kita temui di YouTube untuk saat ini. Jadi kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Ya, orang saat ini cenderung mainnya di media seperti media, yaitu foto, video, audio gitu ya. Jadi ada podcast juga. Sekarang podcast masuk juga ke YouTube ya. Jadi kamu harus tentuin apa topiknya yang akan kamu pilih untuk channel kamu. Itu yang pertama. Mungkin kamu harus bikin listnya, beberapa list ya. Entah itu 10 hal yang menarik yang kamu minati, lalu kemudian disortir lagi menjadi 3 atau 2 saja. Jadi nanti itu yang akan dijadikan sebagai konten untuk YouTube kamu. Dan buat yang udah punya channel, tadi juga banyak beberapa yang bertanya subscribernya juga sepi. Nah, saya sebenarnya baru gabung lagi, baru buka-buka Facebook lagi nih, karena selama ini memang jarang mainin medsos gitu ya, baik Facebook, baik Instagram dan lain sebagainya. Tapi saya juga melihat tren kecenderungan saat ini, kok YouTuber baru ini punya subscribernya banyak banget, punya tayangannya banyak banget gitu ya. Jadi kita balik lagi ke Facebook untuk mendukung bagaimana channel kita ini bisa dikenal oleh orang, baik itu untuk mendulang subscriber maupun viewer gitu ya. Oke. Untuk jadi untuk kemajuan channel kamu, kalau udah punya channel nanti harus banyak juga untuk berpromosi ya. Di antaranya salah satunya ya melalui medsos ini. Tips lainnya adalah buat yang sepi viewer, sepi subscriber, kalian juga ketika mengupload video jangan lupa dikasih keterangan ya, baik itu judulnya yang menarik. Kadang-kadang orang bikin clickbait juga, baik itu dari judul, baik itu dari tampilan thumbnail.
padahal isinya bukan begitu. Itu namanya clickbait ya, mendorong seseorang untuk melihat, tapi setelah dilihat sekian lama ternyata nggak ada aja yang nah, jadi tipsnya kamu harus bikin judul yang menarik, lalu kemudian deskripsi video jangan lupa untuk diisi. Lalu yang paling penting juga kamu bisa cantumin hashtag juga di dalam deskripsi video ya. Jadi itu nanti orang kalau mencari kata tersebut, video kamu bisa ada di dalamnya. Lalu tips yang paling ini juga di bagian bawah itu ada, kalau di YouTube itu ada label ya. Jangan lupa video kamu dikasih label, karena itu adalah keyword, kata kunci ya. Jadi ketika seseorang mencari kata tersebut, ya nanti itu yang muncul gitu. Misalnya Pandeglang, Serang, Lebak, silahkan dikasih label kayak gitu, karena nanti itu akan berpengaruh di hasil pencarian. Memang orang YouTube sekarang dia punya filter ini ya, meskipun channel kamu tidak dikenal, meskipun channel kamu baru, tetapi kalau kita di filter lagi pencariannya ya, di settingan pencarian itu di YouTube bisa kamu lihat ada beragam filter ya di sana, termasuk postingnya tanggal kapan, misalnya 1 jam terakhir, hari ini, dan lain sebagainya. Nah, orang bisa gampang mencari sesuatu cukup dengan menyaring berdasarkan tanggal postingan video. Nah, itu juga sangat bermanfaat ya buat YouTuber pemula. Nanti channel kamu bisa kelihatan oleh orang. Yang penting adalah isi judul, hashtag, dan juga label di video kamu. Itu yang sangat penting. Lalu kemudian untuk meningkatkan subscriber juga kamu harus sering berkomentar. Misalnya kamu selama ini sebagai penonton, kamu harus menanggapi video orang ya, biar kamu bisa dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang kita sebagai kreator juga pengen tahu ini yang komen begini ini siapa, lalu kita cek profilnya. Ketika cek profil itu ya kita akan menuju ke channel mereka begitu. Jadi kita juga akan mengecek orang yang menanggapi di bagian komentar. Komentarnya yang bagus-bagus lah, jangan yang kontra begitu ya. Oke, lalu kemudian mengenai konten. Nah, sekarang kamu mikirin konten, mau buat konten apa biar secara terus-menerus gitu, dan biar channel kita tumbuh juga harus bikin kontennya berapa banyak gitu ya. Untuk konten sendiri ya minimal 3-4 konten dalam 1 minggu itu akan bisa membuat channel kamu terus tumbuh, karena di situ viewer akan bertambah. Kemudian kalau mereka mau ya mereka subscribe, dan kalau kamu rutin membuat konten dalam topik tertentu ya mereka akan mengikuti sesuai dengan minatnya. Apakah video konten campuran boleh? Boleh aja. Saya sendiri punya channel memang campuran ya. Karena sebenarnya saya gabung di YouTube itu ketika masih awal ya, tahun 2009